Assalamualaikum Tretan, warga Rusun Randu, Tanah Merah, dan warga Rusun Indrapura menyatroni Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Sorbeje. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Baktiono, puluhan warga Rusun menyampaikan keluh kesahnya, terkait dengan listrik token yang membebani hidupnya. Sebab, seperti telah diketahui bersama, pendapatan warga Rusun rata-rata di bawah UMR. Apalagi disebut, dengan berubahnya listrik konvensional ke token, pengeluaran warga Rusun naik hingga 400% dari sebelumnya. Adapun untuk keluhan dari Rusun Randu, dari kronologinya, kami menghuni Rusun Randu itu tahun 2009 sampai sekarang. Dan pada tahun 2009, untuk listrik, kami memakai meteran yang disubsidi oleh pemerintah kota. Dan berdasarkan kesepakatan secara global, kami dikenakan tarif sebesar Rp50.000 per bulan. Dan itu berjalan sampai Desember tahun 2022. Kemudian setelah itu per Januari tahun 2023, meteran listrik kami diganti menjadi token yang non subsidi. Nah, dalam hal ini kami perwakilan atau koordinator dari Rusun Randu, pengaduannya untuk token listrik di Rusun. Dalam hal ini di Rusun Randu atau Rusun Surabaya, mohon untuk dikembalikan ke asalnya, yaitu listrik yang bersubsidi. Intinya seperti itu. Adapun dasar kami keberatan karena penghuni rumah rusun di Surabaya itu rata-rata adalah pekerja yang berpenghasilan di bawah UMK. Kemudian dasar pertimbangan kami yang kedua, karena peralihan dari sistem yang lama ke sistem token yang non subsidi, itu pengeluaran untuk biaya listrik membengkak mencapai 3 kali atau 4 kali lipat dari biaya listrik sebelumnya. Sementara Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Sorbeje, saat dimintai pendapatnya menegaskan, Pemkos harus memperjuangkan listrik subsidi warga Rusun. Berikut pendapat Aning politisi PKS Kota Sorbeje, kepada Raja Warta. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Mbak, oke Mas. saya mau nanya nih hasil hearing dengan warga Rusun tadi. Menurut pandangan Mbak Aning, tadi kan Mbak Aning juga banyak menyampaikan pendapatnya. Gimana sebenarnya yang terjadi, Mbak? Iya, jadi masyarakat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah kota ya. Jadi ada masa transisi dari pengurus UPTD Rusun yang lama ke pengurus UPTD Rusun yang baru. Ya. Nah, sepertinya manajemen terkait dengan pengelolaan rusun terutama listrik ini tidak tersampaikan dengan baik kepada yang baru, sehingga berakibat masyarakat ini menjadi korban ya istilahnya, menjadi korban dari manajemen yang tidak rapi ini. Kenapa menjadi korban? Karena dulu kalau kita melihat warga itu membayar listrik hanya 50.000, dibebankan 50.000 dan itu ringan bagi mereka. Wis pokoknya siapapun di situ sebulan kenanya 50.000. Menurut Mbak Aning sendiri, apakah dengan listrik token yang sekarang yang sudah pakai listrik token, apa pemerintah masih punya semacam kewajiban untuk mensubsidi? Jadi begini, sebetulnya yang perlu dilihat di kepengurusan sebelum UPTD yang baru, benar ada subsidi atau tidak. Nah, kalau menurut saya, memang semua dari mereka diupayakan oleh pemerintah kota untuk masuk menjadi
tergolong dalam DTKS-nya pemerintah pusat menjadi data. Karena Bu, dari Dinsos sendiri dulu mengajukan BPJS, PBI itu bisa untuk masuk di DTKS itu bisa. Apalagi ini mereka tidak mempunyai bantuan apapun kecuali untuk mendapatkan potongan listrik bersubsidi. Itu yang pertama. Jadi tidak harus dari APBD, tapi semaksimal mungkin pemerintah kota menguruskan rusun ini, karena rusun ini kan tentunya berdasarkan perwali dan perdanya, rusun ini kan gamis. Kalau tidak gamis dia tidak boleh masuk, gitu kan? Secara otomatis harusnya dia masuk dalam DTKS-nya pemerintah pusat. Nah itu yang harus diupayakan oleh pemerintah kota sehingga semuanya bisa mendapatkan subsidi PLN. Itu yang harus dilakukan untuk menghindari kita menggunakan APBD dari pemerintah kota. Kalau ini kan masih, kalau memang harus pemerintah kota harus memperjuangkan Mbak ya, agar warga rusun mendapat subsidi dari pemerintah pusat. Nah, sementara ini apa yang harus dilakukan pemerintah kota? Toh sekarang kan warga rusun merasa keberatan dengan token itu karena lebih mahal. Itu tadi, kalau kita bisa ketemu perhitungan sebelum menggunakan token ada subsidi apa tidak, ya nanti akan kelihatan di situ. Kalau misalnya memang dulu ada subsidi, berarti kita bandingkan anggarannya toh. Kalau anggarannya tetap berarti subsidi itu lari kemana, begitu kan? Karena sepengetahuan saya dulu pada masa sebelum Pak Lasidi dan sebelum Pak Irfan ini hanya 11 miliar. APBD pemeliharaan rusun itu hanya 11 miliar. Terus kemudian pada masa Pak Irfan, Pak Lasidi itu 27 miliar. Di situ di dalamnya ada listrik dan yang lain-lain begitu. Artinya dengan dianggarkannya berarti ada sementara ada semacam subsidi mungkin di anggaran 27 M itu. Makanya saya menunggu hitungannya dari pemerintah kota. Tadi diminta keterangan kan tidak bisa menjawab. Dia masih menunggu UPTJ yang lama. Perpindahannya dari UPTJ lama ke UPTJ baru. Ya memang kalau misalnya kondisi keuangan PAD saat ini untuk membackup secara keseluruhan kota Surabaya untuk token listriknya secara keseluruhan loh ya. Dari semua blok yang ada, saya kira tidak memungkinkan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Artinya pertemuan hari ini warga rusun dengan Komisi B yang meminta agar Komisi C yang meminta agar Komisi C memperjuangkan nasib warga itu masih deadlock gitu, Mbak? Bukan masih deadlock, ya hasil resumnya menyampaikan pemerintah kota harus menguruskan warga ini untuk masuk dalam DTKS kota, DTKS pemerintah pusat sehingga bisa mendapatkan subsidi yang jauh lebih ringan daripada token tanpa subsidi. Seperti itu. Tapi dengan begitu, apakah Komisi C siap terus mengawal perkembangan ini, Pak? Karena warga rusun sepertinya sangat membutuhkan itu. Ya, karena memang di tengah kondisi yang luar biasa ini ya, harga bahan pokok dan yang lain-lain melonjak begitu, maka Komisi C juga akan memanggil kembali dari pemerintah kota terkait dengan progres dan juga hitungan ada subsidi atau tidak di tahun yang sebelumnya. Mungkin nanti kepala dinasnya langsung kita panggil ya. Terutama terkait dengan kesanggupan kalau misalnya dalam waktu dekat dibutuhkan subsidi dan ini tidak boleh parsial kan, berarti berlaku untuk seluruh rusun. Hitung-hitungannya nanti akan menjadi seperti apa. Karena kalau UPTD kan juga tentunya pengelolaan rusun ini diharapkan bisa tidak banyak piutang, jadi pengelolaan keuangannya juga semakin baik begitu loh. Oke. Makasih, Mbak.